Saya akan menambah sedikit tentang Pithiaceae atau yang selama ini sering kita sebut Phytophthora, padahal di lingkungan kita ini tidak hanya Phytophthora. Jadi kalau setelah kita coba melakukan pengamatan, kita ambil sampel dari seluruh Indonesia, kita ada beberapa sekitar 14 provinsi. Ini kita menemukan itu ada 6 atau 7 spesies cendawan. Jadi Phytophthora memang masuk di dalamnya. Ada juga Pythium cucurbitaceum, Pythium vexan, Pythium deliens dan sebagainya. Ini ada yang paling banyak adalah yang Pythium cucurbitaceum dan Pythium vexan. Bahwa tadi disampaikan oleh Bu Deni penyebab penyakit mati pohon, mati bujang itu adalah Phytophthora palmivora. Selama ini kita selalu menuduh Phytophthora palmivora. Tapi kita beberapa 2-3 tahun lalu kita nyoba mengeksplorasi. Kemudian kita temukan ada sekitar 7 jenis spesies dari penyakit penyebab mati bujang ini. Ada yang banyak ternyata adalah Pythium cucurbitacearum dan Pythium vexan. Jadi yang Phytophthora palmivora justru sangat sedikit kita temukan. Sehingga selama ini yang kita sering menuduh hanya Phytophthora palmivora. Dan memang secara umum sebagaimana kita lihat tadi, penyerangan untuk Pythium ini lebih ganas. Lebih ganas, sehingga yang sering nampak oleh kita adalah sisa-sisa serangan dari Phytophthora palmivora. Karena kalau Phytophthora palmivora biasanya tidak langsung mati. Kalau Pythium ini langsung mati. Ini yang sudah kita amati, ini kita lewati aja sekilas. Memang ada beda di masing-masing dari 7 spesies inilah. Di sini, kali ini kita lihat bahwa di antara Phytophthora palmivora dan Pythium vexan, itu Pythium vexan serangannya memang lebih ganas. Ini ada yang Sinamomi, ini lebih rendah, jadi kita abaikan. Kemudian ini ada yang lainnya, Deliens, ini nyerangnya di buah yang jatuh di tanah, tapi dia tidak nyerang di pohon. Jadi yang vexan sama cucurbitacearum ini yang lebih ganas. Ini yang kita sampel kita hampir di seluruh Indonesia, jadi ini confirm yang banyak. Maka penyakit itu semuanya ada di sekitar kita. Maka apa yang harus kita lakukan? Ini sedikit membedakan ya. Jadi kalau yang Phytophthora palmivora itu pohonnya basah dan pohonnya tidak langsung mati. Kalau yang langsung mati seperti ini adalah yang Pythium atau Pythium vexan. Ini biasanya dia langsung mati kering. Nah, bahkan yang pohon yang kita nampak di sini tidak sampai menunjukkan gejala ini, langsung dia mengering dan mati. Ini yang perlu kita perhatikan, ini sebagai penutup dari materi kami adalah bahwa di dalam interaksi secara umum itu untuk terjadinya satu penyakit ini adalah adanya patogen yang virulen. Maka tadi kita lihat yang virulen itu adalah Pythium atau Pythovexan. Kemudian inang yang rentan, jadi pohon inangan, dan faktor lingkungan. Apa faktor lingkungan ini? Maka ini tadi beberapa pengendalian yang disampaikan Bu Deni adalah bagaimana meningkatkan drainase, kemudian pupuk organik. Nah, itu adalah masuk di dalam lingkungan ini. Maka yang sering kasus disampaikan ke kita adalah setelah pohon itu mati. Nah, kita tidak pernah diceritakan oleh kawan-kawan, oleh Bapak Ibu, bahwa lingkungannya seperti ini. Jadi kalau lingkungan sudah mati seperti apa? Itu yang kita kadang bagaimana memberikan diagnosanya. Maka yang kemudian kalau yang pengalaman kita, yang sering kita lihat yang banyak mati adalah apabila lingkungan memang terutama di drainase itu tidak baik. Kemudian saran kita juga dalam penggunaan pupuk, usahakan menggunakan pupuk jangan yang NH4 atau amonium. Ini karena itu akan meningkatkan keasaman. Pupuknya yang
Kemudian ini kalau kita lihat di sebelah gambar sebelah kanan ini, proses terjadinya tarik-menarik atau tolak-menolak antara patogen dengan sel tanaman. Jadi di dalam sel tanaman sendiri sama seperti kita, itu sebenarnya punya daya imun. Nah, maka yang penting seperti kita hari ini selalu disarankan dengan COVID ini untuk meningkatkan daya imun kita dengan makanan yang baik. Salah satunya ini juga begitu, bahwa di dalam tanaman apabila ada jamur yang menyerang, itu ada menyerang di sel, maka selnya akan memberikan kode ke dalam inti sel dan seterusnya akan memunculkan kitinase, glukanase dan sebagainya yang berfungsi untuk menyerang balik kepada patogen. Nah, ini kalau tanaman dalam kondisi sehat, baik dari perawatan dari awal baik, menjaga lingkungan, membuat tapak tanamnya baik, pupuk dasarnya baik dan sebagainya, maka tanaman ini memiliki imun yang baik. Sehingga apabila ada serangan, dia bisa menyerang balik. Sehingga cendawannya tidak bisa hidup dengan leluasa di dalam tanaman itu. Sehingga dia menjadi istilahnya jadi kebal. Nah ini nih, jadi kalau kita menanam tanaman yang memang tidak kebal, tadi sampaikan dari budayanya beberapa varietas misalkan yang tidak tahan, ini kita harus betul-betul memperhatikan lingkungannya. Karena dengan lingkungan yang kita perhatikan, kita akan meningkatkan imun dari tanaman kita. Jadi kadang tanaman yang tahan itu bukan yang kita sukai. Nah, biasanya kan varietas yang liar dan sebagainya. Varietas-varietas yang bagus yang disukai rata-rata dia rentan. Nah, maka kita harus betul-betul memperbaiki lingkungannya, perawatannya, pemangkasannya, pemupukannya dan sebagainya. Itu yang secara umum yang bisa kita sampaikan di sini. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, kita selanjutnya adalah memasuki sesi untuk tanya jawab ini. Nah, untuk kita ada waktu sekitar